mendekrit Nasution merubah kedudukan MPRS menjadi MPR, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk melenggangkan Soeharto. Peranan Nasution mengantarkan Soeharto ke kekuasaan de jure seperti diketahui sejak 1 Oktober 1965. Kekuasaan de facto sudah berada di tangan Jenderal Soeharto. Langkah berikutnya yang diayunkan Soeharto setapak demi setapak ialah merebut kekuasaan de jure. Untuk tujuan itulah, maka tanggal 11 Maret 1966, pasukan Kostrad dan RPKAD tanpa memakai identitas mengepung Istana Merdeka, di mana sedang berlangsung sidang kabinet Dwikora di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Menurut Franseda, pengepungan Istana Merdeka itu adalah berdasarkan strategi Soeharto untuk membuat panik sidang kabinet dan kemudian menangkap Subandrio. Lihat pengakuan Franseda, Kemal Idris Sarwo Edi dalam Tempo 15 Maret 1986. Sesuai dengan strategi Soeharto, setelah Presiden Soekarno menerima laporan adanya pasukan liar di sekitar istana, maka untuk keamanannya, Presiden Soekarno diterbangkan ke Bogor. 3 orang jenderal suruhan Soeharto mengikuti Presiden Soekarno ke Bogor dengan membawa pesan agar Jenderal Soeharto diberi kekuasaan lebih besar. Hasilnya, lahir surat perintah 11 Maret Super Semar. Jadi Super Semar adalah buah pengepungan istana oleh pasukan liar. Super Semar itu mereka anggap sebagai pelimpahan kekuasaan, padahal hanya pelimpahan tugas pengamanan. Lihat pidato kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1966. Dengan menyalah tafsirkan Super Semar, mereka bubarkan PKI, mereka tangkap sejumlah menteri, mereka tangkap dan ganti DPR GR serta MPRS dari PKI, BNI, Partindo dan pendukung Presiden Soekarno lainnya, dan diganti dengan kelompok pendukung Soeharto. DPR GR yang tidak konstitusional itulah yang menuduh Presiden Soekarno melanggar GBHN karena tidak membubarkan PKI dan menuntut MPRS supaya melangsungkan sidang istimewa guna menyingkirkan Bung Karno dari kedudukannya sebagai presiden. Sesungguhnya yang melanggar GBHN adalah DPR GR sendiri, karena GBHN yang berlaku ketika itu ialah GBHN Manipol, GBHN yang memegang prinsip persatuan berdasarkan Nasakom. Membubarkan PKI sama artinya dengan menentang GBHN Manipol, apalagi tidak ada bukti bahwa PKI yang mendalangi G30S seperti yang dikemukakan Dewi Soekarno dalam tabloid Detik nomor 30 tahun 1993. Begitu pula MPRS yang lahir dari dekret Presiden Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 Juli 1959 tidaklah sama fungsinya dengan MPR. Seperti dikatakan Presiden Soekarno dalam amanat negaranya tanggal 10 November 1960, Presiden Soekarno mengatakan bahwa fungsi MPRS itu sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yaitu sebagai alat revolusi dan tidak berwenang merubah Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Menurut J. Cato Makaka bahwa MPRS tersebut adalah semacam komite nasional. Ini sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, artinya berkedudukan sebagai pembantu presiden. Karena itu pula lah ketua dan wakil-wakil ketuanya berkedudukan sebagai menteri ex officio. Masyarakat Pancasila secercah pengalaman bersama Bung Karno, halaman 191 hingga 194. Namun demikian, Jenderal Nasution sebagai ketua MPRS yang sudah diorde barukan menerima usul DPR GR yang pernah direvisi berdasarkan penyalah tafsiran Super Semar untuk mengadakan sidang istimewa MPRS. Melalui pidato pembukaan sidang MPRS tertanggal 7 Maret 1967, Jenderal Nasution secara berselubung mendekretkan perubahan kedudukan MPRS dari sebagai pembantu presiden menjadi sepenuhnya seperti MPR.
Padahal belum ada pemilihan umum untuk memilih MPR seperti yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nampaknya Jenderal Nasution tidak mau kalah hebat dari Presiden Soekarno yang mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maka ia mendekretkan kembali ke MPR, padahal MPR-nya belum pernah ada. Pendekretan Jenderal Nasution itu tercermin dengan pidatonya yang antara lain mengatakan sidang umum 1, 2, dan 3 berbeda dengan sidang umum 4, sidang istimewa. 3 sidang umum tersebut berdasarkan Perpres dan wewenangnya pada asasnya masih dibatasi pada ketentuan GBHN. Dengan sidang umum 4 telah kembali ke MPRS maupun Presiden, DPR, kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan pada posisi dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan lagi menjadi pembantu presiden, Panglima Besar Revolusi sebagaimana hakikat sebelumnya. Dekret Nasution yang ketua MPRS bukan presiden sangat bertentangan dengan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. MPR seperti yang dimaksud pasal 4 itu belum terbentuk, belum ada pemilihan, yang ada hanya MPRS, hasil Dekret 5 Juli 1959 dari Presiden Soekarno. Dengan Dekret Nasution yang merubah kedudukan MPRS menjadi MPR, yang bertentangan dengan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, MPRS menarik mandat dari Presiden Soekarno, serta segala kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dekret Nasution itulah yang telah melapangkan jalan bagi keberhasilan kudeta merayap dari Jenderal Soeharto dari kekuasaan secara de facto yang dimulai 1 Oktober 1965 menjadi kekuasaan secara de jure tanggal 12 Maret 1967. Sebenarnya, usaha untuk meminggirkan Presiden Soekarno dan menaikkan Jenderal Soeharto telah diusulkan oleh Nasution kepada Soeharto 12 Maret 1966. Melalui usulannya, supaya Soeharto membentuk kabinet darurat berdasarkan wewenang yang diberikan Super Semar. Jenderal Soeharto tak berani melaksanakan usul Nasution itu karena Soeharto menganggap itu wewenang Bung Karno, bukan wewenangnya. Adanya kerjasama Nasution Soeharto ini mudah dimengerti karena Nasution sangat dendam kepada Presiden Soekarno karena kudetanya 17 Oktober 1952 yang telah menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka dipatahkan Presiden Soekarno. Sesungguhnya dengan kudetanya yang gagal itu, Nasution dapat diajukan ke pengadilan. Namun Presiden Soekarno tidak menempuh jalan itu. Ide persatuannya terlalu kuat, tidak menghendaki perpecahan. Ironisnya, Presiden Soekarno lah yang kemudian diadili dan dijatuhkan oleh Jenderal Nasution setelah ia berkedudukan sebagai ketua MPRS. Menurut Mane Sopyan, 10 tahun lamanya Amerika mengupayakan penggulingan Soekarno. Kerja keras Amerika ini akhirnya menjadi sempurna setelah ketua MPRS, Jenderal A.H. Nasution, menandatangani ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967 yang mencabut semua kekuasaan pemerintah negara dari tangan Presiden Soekarno, bahkan melarangnya melakukan kegiatan politik untuk akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan. Bung Karno dituduh terlibat G30 SPKI. Dipetik dari Kehormatan Bagi Yang Berhak, halaman 212. Bagaimana
pendapat Anda. Demikian Kura-Kura Tagar Rembe Sundel.